Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, orang muda, remaja, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kalau kita berbicara tentang raja, itu selalu melekat dengan tahta, kekuasaan, kemegahan, kekayaan, hartanya, lalu ada anak buahnya, ada bawahan-bawahannya. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Samuel menampilkan Daud yang dipilih sebagai Raja Yehuda. Sebagai raja, ya, wilayah kekuasaannya di daerah Yehuda. Dia memiliki harta kekayaan dan lain sebagainya, memenuhi syarat sebagai seorang raja. Pada saat berkuasa sebagai Raja Yehuda, Daud berhasil mempersatukan 12 suku Israel, sehingga kerajaan Yehuda pada saat itu menjadi kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat. Tetapi kemudian karena ketidaksetiaan Daud, karena dia melanggar apa yang seharusnya ia hidupi sebagai pengikut Allah Yahweh, kerajaannya runtuh, kerajaannya dihancurkan. Dan setelah itu umat Israel mengharapkan agar datang atau adanya Daud yang baru, sebagaimana yang sudah dijanjikan, dinubuatkan oleh para nabi sebagai Sang Mesias yang datang dengan kerajaannya yang megah, kerajaan yang abadi, kerajaan yang tak terkalahkan. Dan raja itu tergenapi dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sayangnya pada waktu itu kehadiran Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai Mesias tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan bayangan dari orang Israel, sehingga terjadilah peristiwa salib. Sang Raja Mesias itu digantung di salib. Namun sesungguhnya dalam salib itulah kemenangan diperoleh. Kemenangan atas dosa, maut, dan kematian. Dan melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan dirinya, peroleh kemuliaannya sebagai Raja segala raja, Raja semesta alam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sebagai Raja, Raja semesta alam, tetapi Raja yang berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Yesus tidak berkuasa dengan senjata atau kekuatan politik, tetapi ia berkuasa dengan kasih yang rela berkorban. Melalui pengorbanan salibnya itulah mengalirlah rahmat keselamatan bagi segala ciptaan, cara khusus bagi kita umat manusia. Bahwa dalam Dia, melalui Dia, oleh Dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dan perdamaian itu oleh salib Kristus. Maka di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan Tuhan Yesus sebagai Raja semesta alam
Sebab segala sesuatu diciptakan dalam Kristus, dan bahwa seluruh umat manusia diselamatkan berkat rahmat penebusannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dan disinilah Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa kekuasaan yang sejati adalah kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang membebaskan dari hukuman, bukan kuasa yang memaksa. Di rumah siapa yang raja? Papi atau mami atau anak-anak? Kekuasaan itu ditunjukkan dengan apa? Suara yang keras, tegas, kasar, atau halus, lembut, mendengarkan, mengiyakan, yang didasarkan pada kasih atau didasarkan pada ego. Itulah yang akan mempertahankan kehidupan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sebagai Raja semesta Allah. Di dalam kerajaan inilah kita diselamatkan. Dan kerajaannya didasarkan pada kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Ia senantiasa mengampuni dan membuka pintu bagi orang berdosa yang ingin bertobat untuk masuk ke dalam kerajaannya. Seperti dalam cerita Injil tentang penjahat yang satunya. Yesus, ingatlah akan daku bila engkau datang sebagai Raja. Di sini Yesus menuntut dari kita yaitu kepercayaan dan pertobatan